Assalamualaikum teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman di sana dalam keadaan sehat selalu, amin ya robbal alamin. Selamat pagi teman-teman. Jadi hari ini agak mendung-mendung nih teman-teman cuacanya di sini. Tadi pagi Yasmin dianterin sama dedinya agak gerimis. Ya sekarang baru selesai sarapan bareng Yanos. Dia juga baru selesai siapin bahan-bahan yang untuk memasak kali ini teman-teman. Karena udah beberapa hari Tias kepikiran nih teman-teman. Kepikiran pengen empek-empek, tapi Tias nggak ada ketersediaan ikan. Dan Tias juga kebetulan belum pernah bikin video yang empek-empek versi DOS-nya ya teman-teman. Jadi Tias selain yang pakai ikan, Tias kali ini mau bikin yang tanpa ikan. Kalau yang pempek menggunakan ikan, Tias sudah pernah share resepnya. Mungkin sekitar setahunan yang lalu teman-teman. Teman-teman bisa cek untuk resep detailnya. Dan ini resep empek-empek DOS yang Tias bikin itu mudah. Yang pasti teksturnya itu empuk ya teman-teman. Dan gurih. Walaupun tidak pakai ikan, tapi ini empek-empeknya gurih teman-teman. Dan ini Tias sudah masak beberapa kali. Selalu sukses. Jadi teman-teman bisa ikutin resepnya. Dan seperti biasa, resepnya Tias cantumkan di kolom deskripsi. Di kolom deskripsi. Dan di sana Tias sudah tulis nanti detail resep maupun takarannya yang secara detail ya teman-teman. Nah teman-teman udah lihat. Tadi Tias sudah siapin juga ini di sebelah kiri. Nah nanti Tias mau kasih lihat lebih dekat lagi bahan-bahannya apa aja. Kalau gitu teman-teman ikutin terus video Tias hari ini. Oke, Tias mau kasih lihat bahan-bahan lebih dekat lagi yang sudah Tias siapkan. Ini ada tepung tapioka dan ini tepung terigu. Lalu ada beberapa bahan lainnya. Ini ada gula, garam, terus penyedap ayam. Tias di sini menggunakan bawang putih bubuk. Teman-teman bisa menggunakan bawang putih fresh juga bisa, tapi kali ini Tias menggunakan bawang putih bubuk. Terus ada penyedap rasa juga ya teman-teman. Kalau teman-teman nggak mau, ini bisa di skip aja, opsional. Ada garam, ada gula. Lalu Tias siapkan ini minyak sayur ya teman-teman. Minyak sayur dan 1 butir telur. Juga sudah siapkan air teman-teman. Ini airnya. Baik teman-teman, sekarang Tias mau mulai step untuk membuat biangnya teman-teman. Dan ini kompornya dalam keadaan masih mati ya teman-teman. Pertama Tias masukin tepung terigunya, bawang putih halus, garam, gula, penyedap rasa, sama bubuk kaldu ayamnya. Tias masukin semuanya. Ini kompornya masih dalam keadaan mati ya teman-teman. Lalu Tias masukkan minyak. Fungsinya untuk membuat nanti biangnya atau nanti pempek dosnya setelah jadi itu lentur, lembut, dan tidak alot ya teman-teman. Tias masukkan air, tapi masukannya sedikit demi sedikit, jadi nggak semuanya. Jadi kurang lebih sekitar 100 ml atau 150 ml Tias sisakan. Masih tersisa ya teman-teman. Lalu diaduk sampai rata. Teman, ini adonannya sudah tercampur rata dari bahan-bahan yang tadi Tias sudah masukkan. Teksturnya seperti ini. Dan sekarang mulai menyalakan apinya. Harus diaduk terus-menerus ya teman-teman. Jangan sampai nanti bagian bawahnya gosong. Lalu tadi air yang disisakan dimasukkan lagi. Habiskan airnya. Lalu diaduk lagi. Sudah selesai dimasaknya untuk biangnya. Dan teksturnya seperti ini ya teman-teman. Jadi tidak terlalu keras dan tidak terlalu cair. Pas. Sampai dengan tadi airnya habis. Lalu dilanjutkan diaduk terus-menerus. Sampai dengan biangnya seperti ini. Sekarang Tias sudah bisa matikan apinya, lalu adonan biangnya Tias diamkan dulu sampai dingin, lalu dilanjutkan dengan mencampur bahan lainnya seperti telur dan tepung tapiokanya. Baik teman-teman, sambil menunggu adonan biang untuk empek-empek dosnya agak sedikit dingin, Tias mau nyambi bikin cuko empek-empeknya nih teman-teman. Bahan-bahannya sudah Tias siapkan, sama resep detailnya juga nanti Tias taruh di kolom deskripsi.
sekarang Tias mau haluskan beberapa bahan seperti bawang putih, cabai, dan ebinya. Sebelum Tias blender tadi sudah Tias sangrai ya teman-teman, agar kering dan tidak begitu bau amis jadinya teman-teman. Untuk cabainya di sini Tias hanya menggunakan satu yang kecil ya teman-teman, seperti biasa karena ini makanannya sharing sama suami karena dia kurang begitu suka pedas. Maklum kalau orang asing kurang suka pedas, jadi Tias masukkannya hanya satu, itu pun yang kecil ya teman-teman. Nah, ini sekarang Tias masukkan semuanya, bawang putih, cabai, dan ebinya, campurkan sedikit air, dan Tias mulai haluskan. Nanti biasanya Tias bikin cabenya juga teman-teman buat empek-empeknya, karena ini cuma satu aja, nggak cukup tentunya untuk Tias pedasnya. Jadi Tias bikin lagi nanti cabai, hanya cabai direbus aja, lalu di blender teman-teman. Sekarang sudah halus, sekarang Tias masukkan ke dalam panci untuk dimasak. Lalu gula merahnya juga ya teman-teman. Lagi sisa airnya. Nyalakan api. Nanti tinggal masukkan garam dan cuka ya teman-teman. Cukanya nanti sesuai selera, garamnya juga nanti dirasa-rasa. Nah, jadi teman-teman, kuah cukonya untuk empek-empek sudah selesai Tias masak, kurang lebih seperti ini. Tadi juga udah Tias cicipin, setelah dimasukin cuka dan garam, ini udah pas. Nah, sekarang Tias mau lanjut untuk membuat empek-empeknya teman-teman. Ini sudah dingin ya, sudah tidak panas lagi maupun hangat. Jadi sudah bisa Tias campurkan dengan bahan lainnya seperti tepung tapioka dan telur. Nah, ini teman-teman, adonan biang empek-empek dosnya sudah dingin. Tias lanjutkan, masukkan 1 butir telur. Lalu diaduk sampai rata. Setelah dicampur dengan telur dan diaduk rata, sekarang Tias masukkan tepung tapioka dikit demi sedikit ya teman-teman. Masukkan lagi. Jadi teman-teman, ini udah semua Tias masukkan tepung tapiokanya. Dan teksturnya seperti ini ya teman-teman. Setelah dicampurkan dengan tepung tapioka agak sedikit lengket. Dan jangan dibuat sampai benar-benar tidak lengket ya teman-teman. Biarkan saja seperti ini masih lengket. Jangan ditambahkan lagi tepung tapiokanya. Nah, ini nanti kalau misalkan masih lengket, teman-teman siapkan aja tepung tapioka lagi di piring untuk nanti di tangan teman-teman, atau nanti pada saat pembentukannya di alasnya nanti ditaburkan tepung tapiokanya agar tidak lengket. Nah teman-teman, sekarang Tias sudah siapkan panci lagi merebus air untuk nanti merebus empek-empeknya setelah Tias bentuk. Untuk empek-empek kali ini Tias bikin 2 bentuk ya teman-teman. Yang pertama Tias bikin nanti ada kapal selam. Kapal selamnya yang sedang aja teman-teman, bukan yang besar dengan telur utuh 1, tapi ini telurnya nanti Tias kocok aja. Jadi nanti kapal selamnya ukurannya yang sedang-sedang aja teman-teman, tidak terlalu besar. Dan Tias juga bikin yang bentuknya lenjer, yang lonjong. Tias tuh bikinnya, kalau yang lenjer itu Tias ambilnya adonannya banyak, lalu nanti Tias lonjongkan, baru Tias potong-potong teman-teman. Jadi nanti ukurannya kurang lebih hampir sama satu sama lain. Tidak lupa Tias sudah cuci tangan ya teman-teman. Nah seperti ini kurang lebih. Nah teman-teman, ini teksturnya tuh kalau dilihat tuh empuk banget, akan lembek dan lembut tentunya empek-empek dosnya. Ini Tias potong ujung-ujungnya.
Nah, sudah seperti ini. Lalu Tias bagi 3. Karena tadi setelah dipotong pakai pisau agak sedikit jadi gepeng, jadi diratakan lagi seperti ini. Sekarang mulai masukin untuk direbus. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini udah ada yang mengambang dan warnanya agak sedikit transparan. Itu tandanya sudah matang ya teman-teman. Jadi sudah bisa Tias angkat. Lalu ditiriskan. Kalau sudah direbus besar-besarnya seperti ini teman-teman. Nah, ini sekalian nanti buat Tias stok di freezer. Jadi hari ini Tias nggak masak semua yang sudah Tias rebus. Yang lainnya masih tinggal sedikit lagi. Nunggu direbus. Nanti kalau lenjer udah selesai semua, Tias lanjutkan bikin yang kapal selam. Baru selesai kocok telur, ini untuk isian kapal selamnya. Dan kalau misalkan teman-teman, ini opsional, teman-teman nanti biar warna telurnya tidak berubah, karena pada saat nanti direbus, biasanya kalau sudah matang dan digoreng, nanti warna dalam telurnya itu agak sedikit pucat ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa tambahkan pewarna makanan yang warna kuning, tapi dia tidak menggunakan pewarna ya teman-teman, jadi hanya pure telur aja. Dan step by stepnya untuk bikin kapal selam hampir sama dengan lenjer seperti ini. Dia sudah bikin lonjong panjang, tapi agak besar ya teman-teman. Agak besar, nanti dibagi beberapa bagian juga. Lalu nanti dibolongin tengahnya, diisi dengan telur. Dia juga udah panaskan air lagi untuk merebus. Yang tadi sudah mulai mengental dan sudah mulai menyusut. Jadi Tias tambahkan airnya, diganti dengan yang baru. Huh? Mommy orange. Mommy orange. Ini orange. Diberi tepung jempolnya karena nanti pada saat membolongi biar nggak lengket ya teman-teman. Nah, setelah dipotong 3, lalu bikin bolongan seperti ini. Iya. Tepung. Wow, it's yummy. Hey. Belum jadi udah nyami. Nah, dibolongin seperti ini. Biasanya Tias kumpulkan dulu. Tuh. Nih, nanti jadi corong seperti ini teman-teman. Gak dalam. Yasmin juga mau. Nah. Wow, fun. Tinggal dimasukin telurnya. Masukinnya 2/3 aja ya teman-teman. Oh, what's this? Telur. Lalu ditutup. Ditutupnya bagian atasnya dipencet ya teman-teman, jangan sininya. Nanti telurnya keluar. Bertahak alhamdulillah. Yasmin, bertahak alhamdulillah. Nah nih teman-teman, kurang lebih seperti ini setelah diisi dengan telur. Kalau dia suka
tipisin atasnya, jadi kalau digoreng itu garing-garing gitu teman-teman. Jadi seperti ini. Nah, kalau kapal selam jangan disimpan di piring, langsung aja dimasukin biar nggak rembes. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut, yang kedua. Yummy. Ya. Oh ya, nyami? Ya. Iya, masukin lagi. Bismillah. Yang ketiga. Orange. Udah, masukin lagi. Bismillah. Nah, Tias juga sambil mau ngerebus mie ya teman-teman. Kali ini Tias pakai mie telur aja. Dan biasanya juga Yanos minta bihun. Jadi nanti Tias juga panasin bihun, direndam pakai air panas. Sama rebus mie kuningnya, mie telur. Dan nanti Tias tinggal potong-potong timunnya aja.